Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Nama sandinya Jason Merrill, agen rahasia CIA yang pernah ditugaskan di Irak, Lebanon, dan Afghanistan sejak era perang melawan teror. Latar belakangnya militer, spesialis kontraradikalisasi, dan sejak 2011 direkrut oleh divisi kelam CIA yang tidak dikenal publik, Directorate of Special Access Programs, SAP. Program ini tidak ada dalam struktur resmi, dibiayai oleh anggaran hitam Pentagon, dan memiliki satu misi, menyusup ke dalam jaringan keagamaan di Timur Tengah untuk menemukan aset-aset simbolik yang dianggap bisa memicu konflik global atau akhir zaman. Pada tahun 2017, Jason ditugaskan menyelidiki kebangkitan kelompok Yahudi mistik di Yerusalem yang menyebut diri mereka Haichal HaOr, kuil cahaya. Informasi ini didapatkan bukan dari pihak Israel, melainkan dari transkrip interogasi Ali Reza Asgari, mantan jenderal intelijen Iran yang membelot ke Amerika Serikat pada tahun 2007. Dalam pengakuannya sebelum menghilang secara misterius, Asgari menyebut satu frasa ganjil. Mereka sedang mencari jalan mengaktifkan bait ketiga, tapi mereka tidak tahu bahwa Mahdi yang mereka nantikan bukan milik mereka. Informasi ini dianggap terlalu absurd, hingga akhirnya diperkuat oleh laporan intelijen Mossad sendiri, kebocoran rahasia yang diduga melibatkan Ari Ben Menashe, mantan agen Israel kelahiran Iran, yang sempat membongkar perdagangan senjata ilegal pada tahun 80-an. Jason menyusup ke Yerusalem dengan identitas sebagai arkeolog independen. Targetnya, sebuah lokasi penggalian ilegal di bawah Western Wall Plaza, yang dikabarkan merupakan jalur rahasia menuju makam simbolik para imam kabalis. Namun, yang ditemukan Jason jauh dari dugaan. Di sebuah ruang bawah tanah, tersembunyi di balik dinding batu dari era Bizantium, terdapat altar batu yang masih digunakan dalam ritual tertutup. Di atasnya tergantung gulungan kulit rusa dengan simbol-simbol aneh. Bintang Daud bersilang dengan huruf-huruf Arab tua. Di tengah altar terdapat ukiran tembaga dengan kaligrafi yang tak terbantahkan. Al-Mahdi Al-Muntazar, yang dinantikan. Jason memotret semuanya, dan saat menyentuh tembaga itu, ia merasakan suhu dingin, menusuk seolah logam itu ditanamkan kekuatan tertentu. Di balik altar, tertulis kutipan berbahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh informan lokal. Ia akan datang dari arah yang tidak kami kehendaki, tapi ia adalah penggenap kehendak Tuhan. Jason segera sadar, simbol ini bukan hanya gangguan teologis. Ini adalah pelanggaran terhadap seluruh kerangka intelijen dunia. Imam Mahdi tidak boleh menjadi kenyataan, karena ia berarti kehancuran struktur kekuasaan global. Tapi mengapa simbolnya ada di pusat ritual Yahudi? Ia mengirim rekaman itu ke analis CIA. Dalam 6 jam, ia mendapat perintah langsung dari Michael D'Andrea, kepala unit anti-terorisme CIA yang dikenal publik sebagai The Dark Prince, seorang mualaf yang jarang tampil dan terkenal dengan operasi brutalnya. Pesan Michael singkat, hentikan misi. Simbol itu bukan untuk diteliti, tapi untuk dikubur kembali. Jason menolak. Ia ingin tahu lebih banyak, lalu pergi ke lembaga manuskrip Ibrani kuno milik gereja Armenia di Yerusalem, di mana ia menemukan referensi silang dengan kitab Zohar, teks mistik Yahudi. Dalam satu fragmen yang tersembunyi dan tidak dibuka ke publik tertulis, Masyiah dari timur akan mengalahkan Masyiah dari barat. Tapi ia tidak disambut oleh umatnya sendiri, hingga musuh lamanya membenarkannya. Jason terguncang. Apakah ini berarti Imam Mahdi memang diakui secara diam-diam oleh kelompok elit mistik Yahudi? Apakah ini alasan mengapa sejak tahun 1980-an, operasi-operasi bawah tanah Amerika dan Israel begitu tertarik pada situs-situs eskatologis? Disinilah Jason mulai berubah. Setiap malam ia membaca tafsir-tafsir klasik Islam yang sebelumnya ia anggap sebagai literatur ekstremis. Tapi yang ia temukan justru adalah nubuat yang hampir identik dengan apa yang ia temukan di bawah tanah suci. Hingga akhirnya, ia menyadari, mereka telah menyembunyikan Imam Mahdi, bukan karena mereka tidak percaya, tapi karena mereka takut ia benar-benar ada. Dan malam itu, dalam catatan pribadinya yang kelak dibocorkan oleh whistleblower anonim, Jason menulis, "Jika aku mati setelah ini, maka aku mati bukan sebagai agen Amerika,
tapi sebagai saksi kebenaran yang mereka sembunyikan. Jason Merrill tahu bahwa misi ini tidak biasa, tapi ia belum menyadari bahwa malam itu adalah titik akhir pengabdiannya. Bukan karena ia ditangkap, melainkan karena ia memilih untuk berhenti percaya. Usai meninggalkan situs ritual Yahudi, Jason menuju perpustakaan tertutup di kawasan Armenian Quarter. Di sana, biksu tua penjaga perpustakaan memperbolehkannya menelusuri koleksi langka teks Aram dan Arab kuno. Sebagian besar berasal dari manuskrip rampasan era Romawi, dan sebagian lain diklaim berasal dari ekspedisi Ahnenerbe, unit okultisme SS Nazi. Jason menemukan naskah berjudul Nubuat Naga Timur, salinan teks Arab abad pertengahan yang menyebut sosok Qaim min Ali. Namun yang mengejutkan adalah kutipan dalam fonetik Ibrani. Ben Adam Mimizrach Yashuf Be'anan, putra manusia dari timur akan muncul dalam awan, bukan sebagai nabi, tapi pembuka rahasia langit dan musuh sistem dunia. Ia langsung memotret isi naskah dan mengirimkannya melalui sistem enkripsi CIA. Ia tak tahu bahwa sinyalnya telah dipantau oleh Omega Cell, unit kontra intelijen internal yang dipimpin oleh sosok bayangan bernama H.P. Cormac, dalang dari banyak operasi gelap sejak era Perang Teluk I. Esok harinya, Jason dibangunkan oleh ketukan keras di flatnya. 3 pria muncul, salah satunya Jack Ritter, mantan pelatihnya di Langley, kini bekerja untuk divisi gabungan NSA dan Echelon. Jack hanya berkata, "Jason, ini bukan soal agama, ini soal tatanan. Kamu telah melihat sesuatu yang bahkan presiden pun tak boleh tahu. Ikut kami." Jason menolak. Ia kabur, menyamar di keramaian pasar Yerusalem, dan menghilang. Disinilah ia bertemu sosok tak terduga, Sheikh Imran, ulama sufi dari Asia Tengah yang telah menetap di Palestina sejak dekade 90-an. Di rumah kecil Sheikh di Hebron, Jason akhirnya memahami bahwa semua yang ia temukan telah lama dinubuatkan dalam Islam. "Kau kira dunia ini bergerak karena politik," kata Sheikh, "padahal seluruhnya bergerak karena satu hal, penantian terhadap seseorang." Sheikh menunjukkan manuskrip kuno dalam kotak kayu. Isinya, catatan Abu Hurairah dengan sisipan tulisan Latin kuno. "Mahdi e Oriente, custodito a lungo sotto il tempio, mariconosciuto prima da chi menentang." Mahdi dari timur, disembunyikan lama di bawah kuil, tapi dikenali lebih dulu oleh musuh-musuhnya. Jason terguncang. Bagaimana mungkin para pendeta Katolik, mistikus Yahudi, dan intelijen modern menyimpan kisah tentang tokoh yang sama, Imam Mahdi? Ia memutuskan untuk mengumpulkan semua bukti, manuskrip, foto, data, hingga testimoni. Tapi sebelum berhasil mengunggah semuanya ke platform Whistleblower Global, koneksi internetnya terputus. Pukul 03.27 dini hari, listrik padam. Suara drone terdengar samar. Jason menonaktifkan semua perangkat, mengaktifkan jammer, dan menyembunyikan hard disk di balik dinding palsu rumah Sheikh. Ia tahu, malam itu ia tidak akan tidur. Dan dalam gelap, satu kalimat terus menggemuruh dalam benaknya. Kalimat dari altar batu itu. Bahkan musuhnya akan menjadi pembuka jalannya. Jason sadar. Ia, mantan tentara, mantan agen CIA, kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari politik atau negara. Menjadi saksi atas nubuat yang dibenarkan oleh musuhnya sendiri. Sudah 4 hari Jason bersembunyi, tapi pikirannya belum tenang. Ia tahu, artefak dan dokumen itu bukan akhir, melainkan awal dari teka-teki global yang lebih besar. 4 hari setelah pelarian terakhirnya dari Hebron, Jason Merrill berdiri di balkon kecil sebuah penginapan tua di distrik Fatih, Istanbul, memandangi langit yang nyaris tak berbintang. Wajahnya kusam, dagunya ditumbuhi janggut tipis yang belum sempat ia cukur sejak kabur dari Yerusalem. Ia bukan lagi agen CIA. Kini ia hanya seorang pelarian, dicari oleh CIA, Mossad, dan bahkan MI6. Semua karena satu hal, kebenaran yang tidak boleh diketahui dunia. Jason tidak tinggal diam. Ia berhasil menyelundupkan satu salinan data penting melalui flash disk kecil yang disamarkan sebagai tasbih kayu. Dikirim melalui kurir Turki ke sebuah alamat rahasia di Qom, Iran, tempat tinggal Sayyid Hasan Nasr, seorang peneliti eskatologi Islam sekaligus bekas murid Ayatullah Muhammad Baqir al-Sadr. Meskipun Iran dan IS adalah musuh bebuyutan, Jason sadar, di dunia ini hanya segelintir orang yang benar-benar memahami siapa itu Imam Mahdi. Selama di Istanbul, Jason mulai menyusun jejak sejarah.
Ia mencari koneksi dari masa lalu, baik yang bersifat spiritual maupun geopolitik, yang bisa menjelaskan mengapa nama Mahdi muncul dalam dokumen Yahudi, manuskrip Vatikan, dan arsip CIA secara bersamaan. Dan jawaban pertama datang dari tempat tak terduga. Museum Arkeologi Istanbul. Di ruang bawah tanah museum, tersembunyi satu artefak yang selama ini tidak pernah dipamerkan. Sebuah piringan tanah liat bertuliskan aksara Sumeria, yang oleh sebagian arkeolog hanya dianggap simbol ritual biasa. Tapi Jason, yang sudah membandingkan simbol itu dengan artefak dari Yerusalem, melihat kesamaan bentuk spiral dan matahari bersudut 7, simbol yang ia lihat di altar bawah tanah Yahudi. Ia meminta bantuan Dr. Adnan Şimşek, pakar teks kuno Universitas Ankara, yang tak sengaja pernah terlibat dalam penerjemahan fragmen kuno dari perpustakaan Nag Hammadi di Mesir. Adnan membaca lambang itu, lalu wajahnya berubah pucat. Ini bukan simbol ritual biasa. Ini adalah salah satu dari 7 simbol yang digunakan dalam teks mistik Yahudi, Sefer Raziel. Dan simbol ini hanya muncul sekali dalam sejarah. Pada catatan rahasia Kaisar Hadrian, ketika ia mengirim pasukan ke Masjidil Aqsa tahun 132 Masehi. Jason tertegun. Ia tahu Hadrian adalah kaisar yang menindas pemberontakan Yahudi dan mengubah nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Tapi yang ia tak tahu, Hadrian, menurut catatan Adnan, memerintahkan pasukannya bukan hanya untuk menghancurkan bait suci, tapi juga untuk mencari sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Hadrian percaya akan ada seseorang dari timur yang akan menggulingkan kekaisaran-kekaisaran besar. Ia menyebutnya Regis Ignis, Raja Api, kata Adnan. Mereka mencarinya selama bertahun-tahun dan gagal. Jason mulai menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar jaringan intelijen, tapi satu warisan perburuan ribuan tahun. Ia telah masuk ke dalam pertarungan antara kekuatan dunia lama dan cahaya yang belum terbit. Namun hari-hari Jason tak berlangsung tenang. Pada malam ketiga di Istanbul, listrik kembali padam di seluruh kawasan Fatih. Ia merasa deja vu. Detik berikutnya, drone pengintai terdengar berputar di atas penginapan. Jason tahu, waktunya habis. Ia langsung melarikan diri ke stasiun Sirkeci, berharap menumpang kereta ke perbatasan Bulgaria. Tapi di peron bawah tanah, ia dihadang 3 pria berbadan besar, berpakaian sipil. Mereka tak mengeluarkan lencana, tapi aksen mereka mengungkap asal. Inggris. MI6. Salah satu dari mereka maju. Mr. Merrill, you've walked too far into something far older than your agency. This is not your fight. Jason hanya tersenyum tipis. Just the opposite. This is everyone's fight. You just forgot who we're really fighting against. Dengan cekatan, Jason melemparkan granat asap kecil yang selalu ia simpan di tas sepatu dan kabur ke jalur darurat stasiun. Ia berhasil mencapai dermaga Karakoy dan dari sana menyelinap ke sebuah kapal kargo kecil milik nelayan Arab dari Gaza. Tujuannya, Beirut, Lebanon. Di Beirut, ia berencana bertemu seseorang yang dahulu menjadi musuh negaranya sendiri. Seymour Hersh, jurnalis investigasi senior Amerika yang pernah membongkar kasus Milai, penyiksaan Abu Ghraib, hingga program rahasia Amerika di Suriah. Jason tahu, hanya orang seperti Hersh yang cukup nekat untuk mempublikasikan kebenaran yang akan mengubah wajah dunia. Tapi, sesampainya di Lebanon, ia menerima kabar buruk. Seymour Hersh telah menghilang seminggu sebelumnya saat berada di Frankfurt setelah bertemu seseorang dari Vatikan. Tak ada jejak, tak ada catatan hotel. Bahkan aparat Jerman mengaku tidak tahu apa-apa. Jason mulai sadar, informasi yang ia bawa terlalu penting untuk dibiarkan muncul ke publik. Dunia belum siap. Dan malam itu, dari atap sebuah apartemen tua di Beirut, Jason memandang ke arah timur. Di balik gelap kota yang hancur karena perang, ia berbisik pada dirinya sendiri. Jika dunia takut pada satu nama, mungkin itu satu-satunya nama yang layak diperjuangkan. Imam Mahdi. Jason Merrill melintasi malam Beirut yang gelap dengan hati tak menentu. Ia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang cukup gila untuk mempublikasikan kebenaran, Seymour Hersh. Tapi bahkan kegagalan itu kini terasa seperti petunjuk. Terutama setelah ia mendapat pesan tak dikenal lewat sinyal frekuensi radio pendek dikirim menggunakan sandi Morse tua. Pesannya hanya satu kalimat, "Jika kau ingin tahu siapa Imam Mahdi, datanglah ke Lembah Bekaa. Bawalah artefak itu." Lembah Bekaa, sebuah wilayah tandus di timur Lebanon, dikenal sebagai sarang milisi Syiah, ladang opium, dan reruntuhan kuno.
Tapi bagi Jason, tempat itu menyimpan satu peninggalan penting. Kompleks kuil kuno Baalbek, bekas pusat penyembahan dewa-dewa langit dalam era Fenisia dan Romawi. Jason tiba malam itu juga, menyamar sebagai peneliti arkeologi dari Kanada. Ia hanya membawa tas kecil berisi artefak tanah liat Sumeria dan fragmen dokumen dari Hebron. Saat menyusuri kompleks reruntuhan, ia dihampiri seorang pria tua berjanggut putih mengenakan jubah gelap. Pria itu mengenalkan diri sebagai Syaikh Ma'ruf Al-Qur'ani, keturunan ulama besar dari Tiberias, yang melarikan diri setelah pendudukan Zionis 1948. Di dalam gua kecil di bawah kuil Jupiter, Syaikh Ma'ruf menggelar naskah kuno, bertuliskan Arab kuno, Aram, dan sedikit Ibrani. Jason memperhatikan simbol yang tergambar di tengah manuskrip itu. Itu simbol yang sama, spiral, matahari bersudut 7, dan kaligrafi aneh yang baru kini ia pahami artinya. Al-Maw'ud yang dijanjikan. Ini bukan sekadar simbol mistik, Tuan Merrill, kata sang syaikh pelan. Ini adalah segel kuno dari Bani Israel yang ditulis ulang oleh para arifin dalam bentuk kabalistik. Mereka takut, suatu hari, simbol ini akan muncul kembali, di tempat yang tidak mereka sangka. Jason terdiam. Syaikh Ma'ruf lalu membuka lembaran naskah tua lainnya. Lebih usang, warnanya nyaris abu-abu. Tertera peta Yerusalem era Bizantium dengan titik yang ditandai merah. Di bawah Masjid Al-Aqsa. Di sana tertulis dalam huruf samar, Maqam Al-Mahdi, tempat Sang Mahdi. Jason merasa tubuhnya menggigil. Ia melihat catatan pinggir dengan tinta emas. Jika segel ini ditemukan oleh seorang kafir, maka sungguh Allah telah memilih ia untuk beriman sebelum akhir zaman. Syaikh Ma'ruf menatap Jason dalam-dalam. Kau yang menemukan segel itu, kau yang membaca tanda-tandanya, apakah kau pikir itu kebetulan? Jason terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, logika intelijen, peta geopolitik, sandi operasional, semua runtuh oleh satu pertanyaan sederhana. Mengapa aku? Tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil di kejauhan. Lembah Bekaa kembali bergolak. Jason ingin pergi, tapi Ma'ruf menghentikannya. Ada satu tempat lagi, tempat terakhir yang harus kau lihat sebelum memilih jalanmu, ujar sang syaikh. Mereka naik jeep tua ke arah reruntuhan kuil Fenisia tua, tak jauh dari Sungai Litani. Di sana tersembunyi sebuah pintu batu yang konon hanya bisa dibuka saat bulan mati. Dan malam itu adalah waktunya. Ketika pintu terbuka, mereka turun ke dalam ruang bawah tanah yang berisi altar batu hitam dengan pahatan simbol yang identik dengan artefak Sumeria yang Jason bawa. Tapi ada satu hal yang membuatnya hampir terjatuh. Di atas altar itu terdapat simbol besar berwarna merah darah. Bukan darah hewan, tapi darah manusia. Ini, gumam Jason. Syaikh Ma'ruf mengangguk pelan. Markas ritual Yahudi kuno. Digunakan kelompok elit Kabalah untuk upacara pembacaan naskah-naskah neraka. Mereka menodai simbol yang seharusnya suci, segel Al-Mahdi. Jason terhuyung. Ia sadar bahwa selama ini, CIA tahu tentang tempat ini. Ia melihat satu dokumen dulu, di sensor berat, menyebut tempat ini sebagai Site 132. Tapi, mereka menyebutnya sebagai tempat pertemuan spiritual elit dunia, bukan markas ritual penyembah anti-Mahdi. Saat itu, Jason baru paham. Mengapa ia ditugaskan ke Hebron sejak awal? Mengapa ia dikirim ke situs bawah tanah Yahudi? Bukan untuk mencegah ancaman, tapi untuk menutupinya. Ia hanyalah bidak, dan ia, tanpa sadar, telah mengkhianati fitrah pencarian kebenaran. Beberapa jam kemudian, Jason Merrill duduk sendirian di tepi Sungai Litani. Ia menatap langit tanpa suara, memegang simbol artefak itu, dan memikirkan hidupnya yang selama ini ia anggap berada di pihak yang benar. Tiba-tiba, ia mendengar azan dari desa seberang. Suara kecil, tapi mengguncang jiwanya. Ia memejamkan mata, dan dengan suara bergetar, ia membaca kalimat yang selama ini hanya ia dengar dari musuh-musuh negaranya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air matanya jatuh. Jason Merrill, agen CIA berdarah Yahudi Amerika, telah murtad dari sistem lama dan memasuki satu keyakinan yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh dokumen rahasia manapun. Iman. Beberapa bulan kemudian, nama Jason Merrill tak lagi ditemukan di daftar Interpol, CIA, atau Mossad. Ia menghilang dari sistem. Beberapa desas-desus menyebut ia hidup di kota kecil di Isfahan,
mengajar bahasa Inggris dan menerjemahkan manuskrip kuno. Tapi, ada satu kabar yang beredar di kalangan bawah tanah. Orang yang membawa segel Mahdi, kini ada di timur. Ia bukan lagi mata-mata. Ia saksi, dan mungkin salah satu orang pertama yang akan mengenali Imam Mahdi saat dunia masih tertidur. Langit timur menyala dengan semburat merah, bukan karena fajar, tapi karena tanda-tanda yang tak bisa lagi disangkal. Dunia telah berubah, namun belum menyadarinya. Di antara reruntuhan kebenaran yang disembunyikan, satu nama tetap bergaung dalam hati mereka yang terjaga, Imam Mahdi. Dan Jason Merrill, mantan agen yang kehilangan segalanya demi sepotong kebenaran, telah memilih jalan yang tak bisa ia kembalikan. Ia bukan lagi bagian dari intelijen. Ia bukan lagi pemburu. Kini, ia hanyalah saksi bisu dari babak besar yang segera dimulai. Sebuah babak yang akan mengguncang dunia.